pantengin terus ya. Bye. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat? Ya oke guys, itu udah sampai ada di perpustakaan Jakarta. Jadi kita mau baca dulu satu guys. Let's go, ikutin kami yuk. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan. Ya, oke guys, dari sekian kita lihat-lihat beberapa koleksi. Nah, jadi kami bertiga akan menuju ke lantai 2122. Nah, ini sebagai info aja ya, bahwa di bangunan ini memiliki lantai sampai 24 ya, atau ini lantai 24 itu lantai paling atas. Ya, jadi kita menuju lantai 2122 ya, akan melihat beberapa koleksi-koleksi yang lebih banyak. Ya, jadi apa aja sih koleksi yang ada di lantai 2122? Ikutin terus ya. Oke, see you. Menempat kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Lu baca apa, Wi? Aku baca ini tentang apa nih? Panduan lengkap tentang wanita itu kesehatan guys. Kalau saya baca ini panduan kesehatan pada pria. Oke. Jadi kita akan baca dulu sih. Jadi di tempat ini tuh juga lumayan banyak banget buku-buku yang mengenai
macam-macam juruan ya, seperti bidang kesehatan, manajemen, sejarah, serta geografi yang ada di lantai 22. Maksud saya 2. Oke, kita mau baca dulu ya guys. Jadi di sini tuh nggak cuma ada buku ya, kebanyakan sih buku benar. Cuman di sini juga ada macam-macam loh, kayak ada tempat buat nonton film, beberapa layanan kayak buku yang nyari buku yang hilang gitu, atau buku yang jarang banget ditemuin. Terus ada juga kantin loh juga di sini, dan banyak yang lain. Ya, di sini tuh boleh. Jadi makanya kita sebagai anak bangsa ya guys ya, dipatutkan untuk membaca buku sebanyak-banyaknya agar menambah wawasan kita buat kedepannya nanti. Gitu guys. Kita ada di salah satu tempat ya, tempat pembacaan dari perpustakaan ini. Jadi kita mau nanya salah satu pengunjung dari sini guys. Oke. Misi Kak, mau nanya di sini tuh kira-kira gimana Kak? Maksudnya pendapatnya ke sini tuh dari mana dulu deh Kak? Namanya siapa? Nama aku April. Iya. Iya. Kalau untuk pengalaman sebenarnya aku belum sering banget kesini ya. Tapi kalau dari pertama aku lihat tuh kayak bukunya di sini tuh lengkap banget. Terus aku kan tadi nyari-nyari beberapa buku tuh. Itu banyak banget berbagai macam judul, penerbitnya juga macam-macam. Jadi menurut aku ya kalau misalnya pengen cari buku yang sekiranya nggak ada di tempat lain bisa di sini. Oke Kak. Terus kakak sering kesini nggak sih Kak? Maksudnya buat baca-baca kalau ada tugas-tugas atau apa kesini tuh? Iya, kadang saya kesini tapi jarang sih. Oh, terima kasih ya Kak ya. Iya, terima kasih Kak. Ini ada bersama salah satu karyawan di sini. Boleh perkenalkan? Oke, nama saya Hamam Bagusni. Saya pustakawan di Layanan Informasi dan Pengaduan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita boleh tahu nggak sih soal sejarah di sini? Secara singkat ya. Sejarah Perpustakaan Nasional ya. Iya. Jadi Perpustakaan Nasional ini sebetulnya cikal bakalnya sudah ada dari zaman Presiden Soekarno masih memimpin Republik Indonesia. Kemudian pada akhirnya berkembang sampai di kepemimpinan Presiden Soeharto, dirikan sebuah perpustakaan nasional pada tanggal 17 Mei 1980. Tapi hanya dalam bentuk belum berbentuk bangunan atau fisik seperti kayak ini sekarang kayak gini gitu. Jadi waktu itu masih terpisah-pisah. Perpustakaan nasional ini merupakan penggabungan dari beberapa lembaga pendidikan dan perpustakaan saat itu. Yang pertama itu dari Perpustakaan Museum Nasional yang dulunya merupakan Batavias Genoskap ya. Kemudian ada Perpustakaan DKI Jakarta, Perpustakaan Sejarah Sosial dan Politik, sama Pusat Bibliografi Nasional pada saat itu. Jadi ada 4 lembaga ini yang kemudian pada akhirnya membentuk sebagai Perpustakaan Nasional. Dan baru mulai ada di satu tempat khusus menjadi sebuah perpustakaan nasional tuh pada tahun 1988 seingat saya. Nanti bisa dikoreksi mungkin dari kami ada akun Instagram namanya Gerah Literasi. Di situ ada tuh sejarah perkembangan perpustakaan nasional, kan bisa diceknya di situ ya. Pokoknya di tahun itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman organisasinya ya. Pada akhirnya di tahun 2017 ya, gedung yang baru ini diresmikan dan layanan semua tadinya ada di Salemba, sebagian besar dipindahkan ke yang di Medan Kesehatan ini. Itu pada tanggal peresmiannya tanggal pokoknya September 2017. Ya oke, jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira tempat ini kalau ramainya tuh di hari apa? Ramainya sudah pasti di ketika akhir pekan ya, seperti sekarang hari Minggu dan juga hari Sabtu kemarin itu sudah hampir pasti ramai karena
mungkin ada faktor dari hari libur ya, hari akhir pekan, ya terlebih kebanyakan pengunjung yang datang ke perpustakaan itu kan dari generasi muda juga, dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Ditambah kalau di akhir pekan kan ada yang kalangan dari di luar itu gitu loh. Jadi ada beberapa dari kalangan umum yang membawa keluarganya untuk berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Makanya jadi tingkat kunjungan tuh lebih tinggi ketika di akhir pekan. Cuman ketika di hari kerja atau hari biasa pun, maksudnya itu dari hari Senin sampai Jumat juga bisa dibilang kunjungan di Perpustakaan Nasional juga cukup ramai. Ya, baik. Oke. Makasih ya Pak. Kira-kira ya. Jadi seperti itu sejarah dan juga hari-hari apa aja mengenai keramaian tentang tempat ini. Ya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Nah itu guys, kita udah sampai di pengunjung ya, di pengunjung dari Perpustakaan Nasional ini. Jadi guys, pada intinya Perpustakaan Nasional ini adalah suatu dapat bisa mengembangkan ilmu kita dalam membaca seperti anak bangsa yang menjadi lebih maju guys, supaya kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga. Nah, ini dia mengenai Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian tertarik gak datang sini? Ya tentunya tertarik dong guys untuk datang ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini. Jadi teman-teman, Perpustakaan Nasional ini tuh menjadi salah satu destinasi atau tempat untuk kalangan beberapa anak generasi muda zaman sekarang untuk dapat mengembangkan literasi mereka dan juga pengetahuan mereka akan tentang mungkin alam, sejarah ataupun yang lainnya yang mereka ingin tahu. Maka dari itu guys, segera mungkin untuk membaca di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini. Ya, menambah ilmu ya, tentunya ya Lydia. Iya benar sekali. Oke guys, tentu saja sudah mengakhiri pertemuan kita ya. Penghujung acara ya, karena kami mau pulang karena ini udah jam-jamnya tutup Perpustakaan Nasional. Sebagai tambahannya, jadi untuk hari biasa ini Perpustakaan Nasional Indonesia ini buka sampai jam 7 malam. Lalu untuk hari Minggu, hari weekend akan tutup jam 4 sore. Jadi jangan lupa untuk mencatat jam-jamnya ya, guys. jadi biar tahu lah kalian mau kesini. Ya. Gitu guys. Oke guys. Oke. Makasih ya guys. Makasih ya guys. Rebut senyumku, hitamkan putihnya Bye guys. mimpi-mimpiku. Maksud saya lantai 21 Eka bisa dipotong. Udah. Kita mau lantai ya. Turun lantai paling atas ya guys.
Kondisi kita setelah turun lantai 20 lantai 20 lantai 20